Ada artikel yang menarik banget nih guys, 12 tren smartphone di 2026 dari Smartfreaks. Ini bisa dipertimbangkan lu pas lu mau beli handphone di tahun ini. Ya emang harga pasti bakalan naik. Cuma ya lagi-lagi kalau misalkan tren handphone yang bakalan kita bahas sekarang itu terjadi, ya ini sih sebuah hal yang masih worth lah buat dipertimbangkan gitu. Ya dong ya, masa harga mahal tapi nggak ada yang berubah gitu ya, sama sekali bahkan. Buat apa dong dijual? Nah makanya juga hal yang perlu lu tahu, bahkan gua sempat ngalamin ini, sebuah handphone itu nggak sekedar chipset yang semakin baru dan semakin kenceng aja, atau sekedar kamera yang di-upgrade secara terus-menerus yang perlu kita lihat guys. Tapi aspek-aspek lainnya yang mungkin itu hal nggak penting masih sangat bisa dapat upgrade dan lu harus aware juga. Gua gitu soalnya, kayak ngapain sih baterai digede-gedein tapi chipsetnya sama. Tapi ya makin lama makin paham, gak selalu HP itu rilis setelah chipset baru keluar. Chipset baru rilis setahun sekali biasanya. Tapi kalau handphone baru udah bukan hal yang jarang lagi kalau rilis bisa 2 kali dalam setahun di tipe yang sama. Jadi ya kita mesti paham nih, nggak bisa dong ya maksa chipset bikin varian baru terus menerus kan. Nah kira-kira dari 12 tren yang dibuat sama artikel ini, mana nih yang bikin lo tertarik? So langsung aja. Bagian pertama nih, baterai ya, 8.000 sampai 10.000 mAh bakal jadi mainstream. Nah ini nih yang jelas banget bakal hadir. Dari awal mulanya Realme keluarin konsep handphone dengan baterai besar, hingga sekarang Honor pun punya handphone dengan baterai 10.000 mAh. Gak tahu sih masuk Indo atau enggak ya. Ini jadi awal mula kalau teknologi ini sudah semakin maju guys. Kenapa? Sebuah baterai sempat stuck di 5.000 mAh terus, dan baru-baru ini mulai naik lagi nih kapasitasnya. Ya ternyata challenge-nya itu gede banget guys. Saat teknologi belum cukup maju, handphone kalau mau gede baterainya perlu dimensi baterai yang besar juga. Otomatis bikin handphone lu makin bulky ya, makin gede. Kelihat dari era handphone tank durable yang tebal-tebal gitu, nawarin jualan baterai. Nah sekarang ada teknologi baru yaitu gunain silikon karbon buat ganti model yang lama. Dan sekarang sedang terus dikembangin dari 6.000 ke 7.000, 8.000, bahkan udah ada yang siap jual di 10.000 mAh. Kalau sekarang challenge-nya di mana nih? Yaitu sih di dimensi yang harus kecil ya. Baterainya harus punya kapasitas besar yang kadang bertolak belakang dari bagaimana si handphonenya itu bisa ngehandling baterai di kondisi handphone yang lagi panas saat dipakai buat main game ataupun saat handphonenya itu dicas. Belum lagi umur baterainya yang perlu diperhitungkan juga. Makanya sempat ada handphone yang gunain tipe baru ya, speed chargingnya dibikin lambat dulu biar handphonenya itu bisa ngejaga suhu saat dicas itu tetap terkendali. Nah mungkin nih udah ada teknologinya yang buat ngejaga semuanya itu tetap terkontrol. Kedua, handphone tipis nggak kompromi lagi dari baterai ataupun kamera. Ini juga nih udah mulai kebukti dari handphone Infinix, Tecno yang bisa kasih 5.000 mAh super tipis, dan bahkan Vivo X300 yang bisa kasih handphone compact dengan racikan kamera yang gila. Lagi-lagi berkaitan sama yang pertama ya, baterainya ya. Sekarang dari brand-brand handphone pun udah bisa nih punya pilihan. Handphone tipis, baterai standar, nggak dipangkas, atau handphone dimensi standar tapi baterainya lebih gede. Cuma emang stigma handphone compact itu jelek banget guys, masih ngelekat banget gitu, dan berat banget lah buat diubah karena udah pasti harganya nggak makin murah. Tapi karena cuma compactnya aja, handphone itu bisa dijual dengan harga yang mahal, tapi fiturnya itu disunat nih sana sini gitu. Untungnya si Vivo ini udah enggak ya si X300 kemarin, dan gua masih pakai juga, dan gua harap sih ya minimal dari iPhone sama Samsung bisa kasih handphone compact yang worth it. Stigma ini pasti bakal kubah. Soalnya kan mereka nih yang bisa jadi acuan gitu. Jangan worth it setelah diskon gede-gedean doang gitu. Nah, kita lanjut ke bagian 3. Flagship kamera bakal makin bagus. Ini sih nggak perlu gue bahas ya, kayak udah jelas nggak sih? Yang belum better aja ya paling cuman Samsung doang. Jadi lu bisa nilai sendiri aja lah, nggak perlu gue bahas lagi. Gue bahkan udah bisa bilang handphone flagship itu udah bisa ngalahin kamera-kamera yang beneran di kelas entry level sekarang. Dan lu setuju nggak sama hal itu? Gue nih ya, kalau ada orang yang nanya pakai kamera kelas entry lagi, ya kayaknya sih udah punya potensi handphone flagship aja sih sekarang gitu, bisa lebih unggul dan lebih bagus gitu, mending jual gitu. Ditambah lu nggak perlu edit dulu gitu, kan lebih enak. Nah cuma poin nomor 4 ini menarik juga nih buat dibahas, yaitu AI image processing malah semakin buruk sentimennya. Dan gue sangat-sangat setuju. AI processing atau ASP handphone sekarang itu semakin canggih, tapi nggak sedikit orang yang nggak suka dengan
dengan hasilnya. Tapi mungkin gue agak sedikit berbeda sama opini di artikelnya, karena ini pengalaman sendiri juga. Ketika handphone flagship gue kasih sama orang-orang awam, mereka pasti bisa bilang handphone ini kameranya itu bagus. Tapi gue kaget, mereka bilangnya ini terlalu bagus, terlalu asli hasilnya. Yang jelas ini bikin gue bingung guys. Bukannya malah bagus harusnya kan? Trennya itu sekarang malah mundur gitu. Anak-anak muda ya sekarang malah kabarnya itu lagi suka dengan style yang tidak natural. Ya gue gak ngerti sebutannya apa. Ya intinya tuh bukan the best capture yang mereka mau. Style mereka tuh maunya kayak snapshot, foto candid yang memang bukan melulu soal kualitas baru gitu ya. Tapi hasil jepret asal. Tapi ya mungkin ceritanya di balik itu yang jadi foto itu lebih engaging gitu. Gak ngerti gue. Malah sempat ramai tren kamera digital yang tua itu dipakai lagi. Ya bukan karena sekedar ramai di kalangan K-pop ataupun artis-artis, tapi ini udah merembet ke komunitas anak muda sekarang. Cuma sih ya, salah satu poin menariknya di sini, kenapa digital kamera itu jadi hal yang menarik itu, karena harganya pun yang sekarang reasonable untuk device kamera non smartphone ya, saat sebelum digoreng tentunya, dan juga hasil yang unik itu memberikan nuansa yang berbeda dari hasil yang ada di handphone sekarang. Tapi sih ya, lagi-lagi memang nggak cuma hasilnya aja sih yang bagus. Foto itu memang nggak sekedar bagus atau enggaknya dari teknik fotografinya, tapi siapa yang pegang dan value apa yang dikasih. Mungkin maaf ya, kalau yang gunain itu penampilannya nggak bagus ya, bukannya keren, malah dikira itu foto orang tuanya. Soalnya ya kayak foto jadul aja jadinya. Atau gini deh, yang kalau difoto pakai kamera vintage, ya jadi kayak foto kriminal gitu. Waspadalah. Nah, tanggapan lu gimana soal ini? Coba diskusiin aja. Setuju nggak sama poin ini ya? Komen aja bawah. Lanjut, tren selanjutnya ya, yaitu soal harga. Ya udahlah ya, harga RAM komputer naik dan efeknya juga ke handphone itu ya dari RAM storage pun bisa jadi ada efeknya. Dan ini gue udah sempet bahas juga, jadi lo bisa aja nonton video lagi, video gue kemarin ya. Dan lanjut kita ke poin 6, yaitu handphone mid-range bakal prioritasin performance daripada kameranya. Nah, kalau ini menurut gue sih agak sedikit kurang clear ya, karena ya ranah mid-range itu segmentasi handphone itu nggak sekedar dibedain dari harganya aja, tapi ya ada yang all round, ada yang kamera sentris atau yang performance sentris. Mungkin yang bisa dikaitkan pada poin ini adalah performance-nya ya, yaitu soal OS-nya. Ya lagi-lagi sekarang bukan sekedar jual secepat apa handphone lu, tapi senyaman apa handphone lu buat dipakai sehari-hari. Dengan tipe chipset yang semakin baru juga, bisa kasih headroom untuk para developer di brand handphone ini kembangin OS-nya menjadi lebih mudah digunakan dan tahan lag di waktu yang lama. Atau sistemnya ataupun ekosistemnya antar device itu dibuat lebih terintegrasi tanpa harus kasih pengalaman lag ataupun jaringan yang tidak stabil saat digunakan. Hal ini penting juga ya, karena lagi-lagi OS itu menjadi salah satu identitas handphonenya sendiri, pembeda yang sangat jelas antar Android. Kalau nyaman orang akan terus gunakan, kalau nggak nyaman dan ada kemungkinan ketika orang itu punya duit lagi-lagi buat cobain handphone yang lain. Jadi seperti poin gue di video sebelumnya, di era komponen handphone yang lagi naik-naiknya, salah satu nilai jualan untuk brand handphone saat ini adalah meningkatkan kualitas OS-nya, either dari experience, fitur AI, ataupun ya yang ada di dalam handphonenya sih. Dan gua rasa ini menjadi poin konkret lah buat di tahun ini. Vivo jadi Origin OS, Oppo dengan Color OS yang baru juga buat kedua brand ini pun ya bikin bersinar karena jual OS yang super nyaman buat digunain di tahun ini. Lanjut, yaitu bahasan soal flat display bakal jadi standar handphone lagi. Dan ini udah jelas ya, penggunaan handphone dengan layar curve itu memang bikin handphonenya jadi lebih mewah dari segi penampilannya. Tapi nyatanya dari segi penggunaan yang lebih praktikal ya layar datar, layar flat gitu. Masalah umum yang dihadapi sama handphone dengan layar curve itu pertama saat digunakan untuk main game. Pencet tombol-tombol yang ada di posisi curve-nya di bagian curve handphone itu kadang sangat sulit. Belum lagi ada potensi mistouch saat digunakan karena ada area yang kena telapak tangan juga. Lalu untuk segi keamanan, tipe-tipe tempered glass pun juga sangat jarang jual ketimbang handphone-handphone dengan layar flat. Dan tentunya juga handphone-handphone dengan layar flat ataupun layar lengkung maksud gua, umumnya itu biasa biayanya saat penggantian itu lebih mahal karena biaya produksinya itu lebih mahal juga. Jadi memang sih ya, walaupun dari tampilannya itu terlihat old school ya, kayak pakai layar flat gitu, brand handphone pun udah makin pintar lah dengan membuat teknologi handphone baru agar bisa membuat handphone dengan bezel yang lebih tipis lagi. Salah satu contohnya seperti itu.
Atau menurut kalian mungkin juga nggak sih level layar Corning Gorilla Glass Victus contohnya yang terbaru atau selevelnya ini memang nggak bagus aja gitu kalau dibuat curve? Coba kasih pendapatnya ya. Nah selanjutnya bahasan soal refresh rate meningkat di 165 Hz. Nah ini buat para gamer nih ya, 165 Hz ya kenceng banget, bahkan sampai mata lu nggak bisa bedain lagi abis 120 Hz itu smoothnya kayak bagaimana. Tapi ini menarik nih, melihat SoC itu bener-bener gila performance gainnya, sampai 120 Hz itu udah easy banget buat dijinakin. Memang peningkatan setting FPS hingga 165 FPS itu menjadi challenge yang baru, khususnya buat game-game FPS e-sport yang butuh respons tinggi. Cuma sayangnya game-game di handphone itu nggak sama kayak PC yang bisa push FPS sesuka hati, sesuka kemampuan handphonenya. Jadi kalaupun layarnya handphone itu bisa smooth 165 Hz yang mungkin baru aja di legenda si ROG kemarin ya, bagaimana brand-brand handphone ini bisa enabling refresh rate-nya itu di skema aslinya? Masa cuma buat home screen doang? Sayang dong. Ya posibilitas saat ini ya yang sangat mungkin yaitu cuma pakai frame interpolasi. Tapi lagi-lagi sekuat apa dan sebanyak apa pilihan gamenya? Pastinya kalau bisa running smooth tetap nggak akan sama kayak natifnya. Ya nggak tahu juga sih buat yang ini. Adapun ya jadinya ya kayak gimana gue juga masih bingung sebenarnya. Jadi ya udahlah ya. Nah, untuk selanjutnya pun ini gue skip poin yang menurut gue redundant ya. Lagi-lagi sama aja bahasannya kayak dia dibanyak-banyakin doang sebenarnya. Kayak compact flagship jadi kategori baru, which is ini gue udah bahas di poin sebelumnya. Dan gue cukup mendukung era baru handphone compact tapi fiturnya lengkap. Terus 200 megapiksel kamera bakal balik lagi. Ya ini mungkin bisa jadi teknologinya lebih menarik untuk dijual memang. Sensor 200 megapiksel ini terasa lebih bagus untuk kalangan level mid-range. Tapi lagi-lagi buat gue ya gimana processing setelahnya. Apakah tetap bagus atau ya cuma ngebawa embel-embel 200 megapiksel kayak sebelumnya aja. Dan 2 poin terakhir nih yang gue skip yaitu ultra flagship bakal datang ke India. Ini ya memang artikel web India ya, Smartfreaks gitu, bukannya Indonesia, bukan Detik ya. Tapi harapannya pun sama kayak di sini, memang ngarep varian ultra handphone Cina itu masuk ke Indo ya, ke global dulu lah minimal. Dan gue yakin kalian yang nonton pun pengen tahu rasanya. Mau bisa ataupun nggak kebeli sekalipun ya, HP ultra kelas flagship udah jadi varian tertingginya saat ini. Bener-bener peak desainnya sebuah handphone di tahun itu. Cuma ya saat ini marketnya cuma China only dan cuma Xiaomi doang yang bisa keluarin varian ultranya jadi ke mana-mana gitu. Ya orang-orang pun akan penasaran gimana Vivo dan Oppo kalau bisa dijual di pasar globalnya. Tapi ya lagi-lagi jangan kaget kalau dijual pasar global ya harganya kayak gimana. Yang terakhir nih, standar charging PD dan PPS. Nah ini sebenarnya teknologi udah ada lama. Selain PD, QC ada protokol bawaan charger Cina ya. Dan ada juga teknologi yang sebutannya PPS, Programmable Power Supply. Ini sih sebenarnya udah digunakan sama handphone-handphone yang pakai PD sama QC ya, yang bisa ngatur voltasenya lebih pintar aja. Dan artikel ini mungkin aja sih niatnya itu ya, standar PPS ini bakal digunain di lebih banyak handphone ya. Soalnya dengan adanya si PPS, sebuah charger itu bisa secara pintar aja tegangannya agar nggak overcharging ataupun overheat sih. Simpelnya ya, tapi tetap ya bisa ngasih speed charging yang kencang juga di kondisi tertentu. Ya maksud gue mungkin kayaknya pengennya handphone Cina ada PPS juga kali, soalnya kan handphone Cina punya protokolnya sendiri gitu. Tapi gue nggak ngerti. So menurut kalian gimana? Apakah artikel ini menarik buat lo jadiin info tambahan? Kira-kira ya menurut lo poin mana aja yang bakal kenyataan di tahun ini dari ya artikel itu. Ya buat gue sih ini sih nice insight aja untuk kita lebih tahu aja kemungkinan apa yang akan hadir di tahun ini. Khususnya handphone mainstream level ya. Cukup rasional memang, cukup masuk akal isinya dan nggak terlalu ngada-ngada lah. Ini hal yang teknologi jelas udah bisa capai untuk sebuah brand buat nantinya. Tapi memang pembahasan yang mungkin agak sedikit dilupakan itu menurut gue yaitu tentang sebuah handphone dengan ekosistemnya. Ini menurut gue cukup jadi hal penting, apalagi peningkatan OS tahun lalu itu jadi salah satu bahasan yang sangat menarik, yang mungkin aja sebuah brand sedang tertarik untuk mengembangkan ekosistem dari tiap-tiap produknya. Capek jual handphone sama TWS doang ya, tapi pengen juga gitu jual handphone dengan tablet yang bisa saling terhubung lebih baik lagi, atau antar device seperti koneksi ke produk Apple yang sekarang ini udah semakin mudah ya. Vivo pun udah mulai bagus tabletnya, gue lihat di Cina mantep banget ya. Semoga aja masuk Indo ya. Nah terus nih soal AI ya, lanjut lagi.
terlepas dari pembahasan gua yang bilang ya agak menyimpang dari yang sebenarnya menurut kalian ya. Hal ini sebenarnya jadi insight yang menarik ya dari realita yang ada loh. Mungkin terkesan rage bait, tapi bener kalau lo si Google ini udah pasrah sama produk smartphone-nya ya, smartphone sendiri tentunya, dan lebih pede jual AI-nya ke Apple biar bisa dikembangin. Artinya juga nih si Google berpikir lebih baik gua kerjasama sama kompetitor aja gitu ketimbang gua kerjasama sama rekan bisnisnya sekarang yaitu Android yang lain. Bisa jadi dong. Dan anehnya sih ya, ada yang komen, Google emangnya jual handphone doang? Ya saya tahu bang ya, cuma konteks ini kan ya kita lagi bahas di ranah smartphone aja gitu. Jadi ya tadi itu informasinya ya. Dan bagaimana menurut kalian? Sama konten kayak begini sebenarnya seru gak sih? Gak cuma review produk doang gitu. Jujur aja kadang gue bosen gitu review handphone terus, apalagi kalau handphonenya gitu-gitu aja. Ya lu tau lah handphone apa. Makanya gue akhir-akhir ini lagi demen banget buat pembahasan khusus terpisah di video terpisah, nggak cuma di Bego Teknologi. Jadi kalau lo suka, feel free aja diskusi di kolom komentar, oke? Anyway, thank you juga yang udah pantengin video ini sampai akhir, dan seperti biasa kalau kalian kalau kalian suka videonya, like videonya, dan kalau kalian pengen tahu tentang nyantai lebih dalam, ya follow aja semua sosial media kita ya, dari Instagram, TikTok, Facebook, Discord yang semua ini di deskripsi. Dan kalau misalnya gue lagi review, suka ada link terbaik buat kalian beli juga. Jangan lupa kalau mau beli lewat link itu aja. Dan yang terakhir, sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye bye.